Halo semua, di pembahasan kali ini kita bakalan bahas soal beberapa istilah penting di reksadana. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasan. Di reksadana terdapat beberapa istilah yang cukup penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk atau investasi ke reksadana. Beberapa istilah yang akan kita jelaskan biasanya kita pakai sebagai indikator untuk memilih reksadana sebelum kita membeli. Istilah yang pertama ada NAB atau NAV. NAV adalah singkatan dari Net Asset Value, sedangkan NAB adalah singkatan dari nilai aktiva bersih. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu harga per unit reksadana. Ketika kita membeli reksadana dari aplikasi penyedia reksadana, NAV atau NAB inilah yang akan tertera sebagai acuan harga dalam bertransaksi reksadana. Selanjutnya ada AUM. AUM merupakan singkatan dari Asset Under Management. AUM merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah dana investor yang dikelola oleh suatu produk reksadana atau suatu manajer investasi. Selanjutnya ada bank kustodian. Bank kustodian terkadang juga disebut sebagai safekeeping, di mana bank kustodian akan bertugas untuk membantu kita dalam mengawasi, mengurus administrasi, dan menjaga aset reksadana. Selanjutnya ada CAGR. CAGR merupakan singkatan dari Compound Annual Growth Rate. CAGR merupakan istilah yang digunakan untuk melihat pertumbuhan rata-rata per tahun dari harga sebuah produk reksadana dalam jangka waktu tertentu. Biasanya berbentuk persentase. Jika CAGR ini bernilai positif, berarti menunjukkan keuntungan rata-rata yang bisa didapatkan dari produk reksadana tersebut. Dan jika bernilai negatif, maka menunjukkan risiko atau kerugian rata-rata dari produk reksadana tersebut. Selanjutnya ada expense ratio. Expense ratio adalah sebuah rasio yang menunjukkan efisiensi manajer investasi dalam mengelola reksadana. Expense ratio ini mengukur seberapa besar biaya operasional reksadana dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya ada FFS. FFS merupakan singkatan dari Fund Fact Sheet, yang merupakan laporan bulanan berisi informasi pengelolaan dana dan seluruh perkembangan reksadana. FFS ini sifatnya wajib diterbitkan oleh manajer investasi setiap bulan, karena merupakan hak bagi investor untuk memperolehnya. Selanjutnya ada prospektus reksadana. Prospektus adalah sebuah dokumen yang berisi informasi mengenai sebuah produk reksadana. Mulai dari pembentukan reksadana hingga keterangan mengenai penyebarluasan prospektus dan formulir pembelian unit penyertaan reksadana, serta pembubaran atau likuidasi reksadana. Selanjutnya ada SID. SID merupakan singkatan dari Single Investor Identification. SID ini adalah nomor tunggal identitas investor pada pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia. Kalau bahasa gampangnya, SID ini adalah KTP-nya investor di pasar modal Indonesia. Nah, itu tadi beberapa istilah yang menurut kita cukup penting untuk kita ketahui sebelum berinvestasi ke reksadana, mulai dari NAB, AUM, sampai SID. Setelah mengetahui istilah-istilah di atas, sudah saatnya nih kita untuk mulai berinvestasi reksadana. Kalau masih ragu soal keuntungan dan risiko yang ada di reksadana, kita sarankan untuk menonton pembahasan kita mengenai keuntungan investasi reksadana dan risiko reksadana. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, request, bisa langsung komen di bawah ya. Dan kalau suka jangan lupa di like dan share. Terima kasih.